Dalam sebuah konferensi internasional yang diadakan oleh Dikti, alhamdulillah kita mendapatkan second best poster award. Untuk downloadnya ini kita download di Freepik untuk Oh. ada Ya nggak apa-apa, jadi akun premium. Menurut saya luar biasa ya, karena untuk menghubungi alumni yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ke beberapa negara ya, sekarang sudah banyak alumni kita yang sekolah maupun bekerja mungkin di luar Indonesia, di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Daya di acara Bincang-Bincang Rektor. Di episode ke-22 kali ini kita ingin membahas terkait dengan salah satu pencapaian Universitas Teknologi Sumbawa di bidang kemahasiswaan. Jadi baru-baru ini alhamdulillah kita mendapatkan dua berita gembira di bidang kemahasiswaan. Yang pertama adalah terkait dengan program yang digagas oleh Dikti, yaitu Tracer Study, yang dimana UTS mendapatkan hibah terkait dengan Tracer Study ini. Dan dalam sebuah konferensi internasional yang diadakan oleh Dikti, alhamdulillah kita mendapatkan second best poster award ya, dimana saat ini Dikti memberikan hibah kepada kurang lebih 259 universitas yang ada di Indonesia. Tentu saja ini satu pencapaian dan hari ini kita ingin membahasnya bersama tamu-tamu kita. Nah, yang kedua berita baiknya adalah bahwa pemeringkatan kemahasiswaan kita dalam sistem SIMKADMAWA yang dilakukan oleh Dikti, alhamdulillah sekarang posisi kita naik juga kurang lebih 50 poin. Tahun 2019 kita ada di posisi 290 tingkat nasional, kemudian 2020 kita ada di posisi 204, dan saat ini kita naik 50 poin menjadi 154 ya. Alhamdulillah ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa. Nah, di balik pencapaian-pencapaian itu semua, ada tentu saja tim yang mempersiapkan semuanya, dan kita kehadiran tamu yang saat ini luar biasa nih, orang-orang hebat di balik semua itu semua, yaitu Pak Abdul Hadi Ilman. Assalamualaikum Bang Ilman. Nah, ini Wakil Rektor 1 bidang kemahasiswaan, SDM dan juga akademik ya, akademik. Oke. Pak Ilman, kemudian juga saya didampingi oleh direktur yang hebat ini, Pak Sherwin Aribusman, kemudian kepada Kasubdit bidang Pusat Pengembangan Karir dan juga alumni, Mas Ari Kasmita. Assalamualaikum Mas Ari. Dan juga salah satu staf Fauzi ya. Teman-teman semua, kita pengen dengar nih dari Pak Ilman sendiri yang menggawangi bidang ini. Sebenarnya Pak Ilman, Tracer Study ini apa sih sebenarnya Tracer Study ini, dan kemudian seberapa penting sebenarnya Tracer Study ini bagi kita di kampus UTS? Silakan Pak Warek. Baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi Tracer Study ini kalau di bahasa Indonesia kan itu kurang lebih artinya adalah pelacakan studi. Pelacakan studi itu. Jadi, hasil studi dari mahasiswa yang kemudian menjadi lulusan itu dilacak. Nah, kita sebagai kampus perguruan tinggi, core bisnisnya tentu adalah pendidikan. Ya. Dan tujuan dari pendidikan itu bagaimana mentransformasi manusia menjadi lebih bermanfaat. Ini seperti visi UTS juga sebenarnya. Ya. Nah, bagaimana kita melihat dampak dari itu, itulah yang kemudian diukur dari Tracer Study. Jadi Tracer Study itu ibarat alat ukur. Kalau panjang diukur pakai penggaris. Nah, mengukur dampak dari proses pendidikan yang kita lakukan itu adalah dengan menggunakan Tracer Study ini. Jadi ada dua hal sebenarnya Tracer Study itu. Tracer Study-nya sendiri, manajemen Tracer Study-nya, dan yang kedua adalah proses akademiknya. Nah, teman-teman yang di CDC ini sebenarnya bertanggung jawab di alat ukurnya, tetapi hasilnya itu merupakan output atau outcome dari proses pembelajaran yang 4 tahun dilalui oleh lulusan. Dan tentu saja itu ada format ataupun yang sudah ditentukan kan, bagaimana pertanyaan-pertanyaannya gitu ya, survei itu gimana Pak Ilman? Isinya kurang lebih Tracer Study itu adalah di mana sekarang alumni itu sudah bekerja. Levelnya apakah lokal, nasional, internasional, itu menjadi proksi atau pendekatan untuk melihat bagaimana kontribusi alumni terhadap masyarakat. Kemudian dari segi ekonomi, finansial, kemudian dari segi keterpenuhan skill. Kita siapkan skill, tapi kita coba lacak apakah skill yang kita siapkan ini sesuai nggak dengan dibutuhkan oleh industri.
Karena mereka juga bukan hanya industri ya, mungkin mereka juga Betul. sebagai wirausaha, pengguna lulusannya ya, bisa S2 juga ya, Betul. lulusan kita. Nah, kemudian Pak Ilman, dari hasil tracer study kita, apa temuan-temuan yang penting yang kemudian didapatkan gitu dari hasil tracer study kita tahun 2021 ini ya? Ya, secara umum sebagai sebuah penggaris tadi gitu, manajemen kelolanya sudah lebih bagus. Tetapi dari segi bahwa itu menjadi outcome dari sebuah proses pendidikan, masih banyak harus kita perbaiki. Ini bisa dibilang baru pertama kali kita punya tracer study yang bagus, sehingga membandingkan dengan yang lalu kayaknya agak kurang pas gitu, karena yang dulu itu namanya pertumbuhan ya, beda. Responnya itu berapa persen? 30% saja. Nah, saat ini kita punya data yang 80%. 85 bahkan ya? 85%. Semakin besar sampel tentu akan semakin bagus. Bagus sekali ya. Nah, di antara hasilnya misalkan lama studi itu sekarang menjadi 4,5 kurang lebih gitu ya. 4,5 bulan ya? 4,5 bulan. Padahal sebelumnya 3 bulan lebih gitu ya. 3 bulan lebih. Karena sampelnya yang kecil. Sampelnya kecil dulu. Sekarang sementara kita sampelnya udah nambah lebih besar. Dan kita menemukan memang peningkatan sedikit ya. Artinya lebih lama waktunya, tetapi masih di bawah 6 bulan. 6 bulan itu adalah standar yang standar paling tingginya itu adalah di bawah 6 bulan. Itu dari Dikti ya, yang terkait dengan hal itu. Nah, kemudian Pak Ilman, apalagi yang bisa kita ambil dari selain tadi waktu tunggu ya, mungkin ada hal-hal yang lain yang kemudian bisa menjadi insight bagi kita semua di kampus? Paling utamanya adalah terkait bagaimana proses pembelajaran, sarana, itu semua dinilai oleh alumni. Apakah kemudian benar-benar apa yang kita siapkan di sini bermanfaat. Mereka memberikan opini tentang itu. Mereka sudah bekerja, mereka sudah berusaha, mereka sudah studi lanjut, mereka kemudian bisa memberikan penilaian. Ternyata yang dulu dibekali oleh kampus sudah cukup atau masih kurang? Masih kurang. Jadi tampil di situ nanti. Dan ini jadi feedback buat program studi, buat kita di kampus juga ya, buat wakil rektor mungkin ada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat gitu ya ke depannya. Nah, terima kasih Pak Warek nih sebagai pembuka ya terkait dengan tracer study ini yang sangat penting sekali bagi kita di kampus, karena ya kita ini kampus bagaimana caranya adalah menghasilkan lulusan yang tentu saja tadi kata Pak Warek adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk dunia usaha, dunia industri, mungkin juga dia ingin berwirausaha atau ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi S2 maupun S3. Nah, ini serunya adalah bahwa Dikti memberikan hibah ya Pak Ilman ya. Alhamdulillah kita satu dari 259 universitas di Indonesia. Tentunya universitas di Indonesia ini ada lebih 4.000-an universitas. Dan kita sangat beruntung mendapatkan hibah ini. Dan yang paling seru adalah kemarin ya di sebuah international conference terkait dengan tracer study. Alhamdulillah kita mendapatkan second best poster award ya. Jadi posternya ada di belakang kita. Nah, kita pengen tanya nih, kemarin pada saat di Bali itu seperti apa kondisinya nih dengan direktur kemahasiswaan kita yang menjadi presenternya. Bang Sherwin, gimana kemarin keseruan di sana sehingga bisa mendapatkan second best poster award dari 250-an universitas? Oke, baik Pak Rektor. Jadi awalnya kita ini perwakilan dari masing-masing ketua pelaksana dari tim tracer study masing-masing universitas. Kebetulan pada waktu itu saya masih menjabat sebagai kepala subdirektorat, saya sekaligus sebagai ketua pelaksana tim tracer study kali ini tahun 2021. Jadi kita diundang oleh Dikti, tim Dijen Belmawa, agar masing-masing perwakilan itu datang satu orang, Pak. Jadi ketika kami ada di sana ada 259 orang masing-masing. Jadi kita di sana itu dikumpulkan untuk hari pertama kita diberikan seminar ya terkait tracer study yang ada di luar negeri maupun di Indonesia. Kemudian masuk sesi kedua itu adalah sesi presentasi. Ya, di mana masing-masing universitas itu mempersiapkan bahannya ya ini terkait pelaksanaan tracer study. Di masing-masing universitasnya untuk dikomentari oleh tim Belmawa. Dan tapi itu nggak semua kampus mendapatkan kesempatan. Hanya 100 kampus atau 100 tim tracer study yang terpilih untuk mempresentasikan, dan UTS terpilih di antara dari 100 itu.
200 itu ya, dari 259 Jadi itu. kita dapat kesempatan untuk Alhamdulillah mempresentasikan. Apa yang menurut Bang Sherwin lebih menonjol gitu dari dibandingkan dengan yang lain? Mungkin dari segi presentasi atau apa gitu. Kenapa kita menjadi lebih menarik perhatian juri menurut Bang Sherwin? Oke, jadi baik gini Pak Rektor. Jadi awalnya kami itu menciptakan membuat presentasi itu PPT yang sederhana, yang standar. Ya. Kan, tetapi beberapa hari sebelum berangkat nggak cuma PowerPoint ya, tapi dari poster kami melihat bahwa ini hal yang biasa. Maka setelah berdiskusi dengan Bapak Warek bahwa kita ingin menampilkan sesuatu yang berbeda, jadi kita tampilkan presentasi dalam penyajian dalam bentuk data studio. Data studio dari Google itu ya? Dari Google. Nah, kami memang sudah terbiasa menggunakan data studio sejak setahun ke belakang untuk menyajikan informasi supaya audiens itu merasa lebih mudah dalam melihat informasi yang kita tampilkan. Kemudian lebih menarik juga ya. Data studio juga bisa diakses oleh siapa saja dan ketika misalkan ada data yang berubah, kita tidak perlu merubahnya dulu secara manual. Jadi secara online online langsung sudah bisa berubah data yang kita gunakan. Jadi itu yang kemudian menarik perhatian dari para juri. Betul. Untuk kemudian bisa memilih kita sebagai Second Best Poster Award. Wah, luar biasa. Nah, Pak Direktur, terkait dengan rencana-rencana ke depan ini untuk tracer study itu sendiri, gimana rencananya? Rencana kita untuk di tahun ke depan itu memang kita diberikan materi bahwa yang dicari memang adalah sampel, jumlah sampel alumni itu, bahwa jangan sampai mengisi tracer study ini hasilnya bagus tapi sampelnya sedikit. Iya. Memang ingin dicari itu adalah jumlah sampelnya. Jumlah sampel. Persentase berarti kan? Persentase. Minimal 85%. 85%. Apabila menerima dana bantuan fasilitas tracer study. Oh iya. Tapi pada kenyataannya memang tidak semua kampus bisa memenuhi. Misalnya ada sampai berapa? 40%? Ada yang 40%. Biasa kampus negeri karena banyak lulusannya justru tidak semua terlacak. Dan salah satu kita mungkin karena swasta kita masih belum banyak alumni, kita bisa melacak hampir 85% dari total 795 alumni yang lulus di tahun 2019 dan 2020 ya. Dan itu kita ada beberapa strategi yang kita gunakan bagaimana menjaring alumni supaya mengisi tracer study ini, Pak. Gimana cara-caranya tuh, Pak Sherwin? Kemarin trik-triknya seperti apa? Kita sempat diskusi dengan tim ya, dengan Mas Ari dan Mas Fauzi. Jadi yang pertama mungkin ya alumni ini kayak malu Pak dia mengisi karena mungkin statusnya belum bekerja. Nah, akan tetapi kita menggunakan kayak kalau alumni mengisi kita akan memberikan reward. Kemudian kita bahkan kita menyiapkan sebuah film pendek atau film dokumenter terkait tracer study. Nah, itu terobosan bagus itu. Ya, salah satunya itu untuk memancing alumni melihat pelaksanaan tracer study di kampus kita, Pak. Bahwa dengan adanya video itu ternyata bisa memberikan menggugah juga ya mereka untuk kemudian mengisi. Betul. Karena pentingnya tracer study itu. Jadi perbaikan-perbaikan kampus kita dapat dari hasil pelaksanaan tracer study. Wah, tadi menarik sekali ini Pak Direktur. Terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman semua, tentu saja ada pihak yang menyelenggarakan bagaimana proses survei. Kemudian juga mungkin ada interview yang dilaksanakan oleh tim. Nah, ini pelaksananya adalah CDC, Career Development Center. Nah, kepalanya ini ada Mas Ari Kasmita. Gimana Pak Ari, pengen dijelaskan mungkin ke teman-teman semua sebenarnya behind the scene-nya gitu ya. Apa yang dilakukan oleh timnya Mas Ari? Sebenarnya kami mengatur strategi itu kurang lebih 2 minggu. Gimana sih alumni bisa mengisi semua? Apalagi kita kan diberikan target sama Kemdikbud. Kita 85% tadi ya. Alhamdulillah kami kan jumlah alumni yang saat yang kami tracking kemarin itu 2 tahun ke belakang, Pak. 2019 sampai tahun 2020. Itu totalnya ada di WhatsApp 795 alumni dan 677 alumni itu adalah yang mengisi. Jadi 85,15% ya. Nah, kita terlibat dengan kurang lebih banyak tim. Jadi ada tim khusus yang menghubungi alumni. CDC sendiri. Jadi tim akademik sendiri itu kita minta datanya di sana. Karena kita tarik data dari yang kita gunakan sistem akademik. Kita tarik
datanya kita sesuaikan. Karena kita di dalamnya kan ada beberapa protokol mahasiswa atau alumni kita ambil, kita ada terkait nomornya, nomor induknya segala macam. Kemudian kita juga menyebarkan informasi kepada program studi dan fakultas agar biar data-data sinkron. Betul. Karena data yang ada di kami tidak semuanya akurat. Ya, karena mungkin ada yang berhenti, ada yang keluar, Terus tambah lagi dengan nomor teleponnya yang mungkin berubah ya, berubah. Karena tidak aktif lagi. Mereka pakai nomor mungkin Excel. Dulu. Mereka ganti nomor sehingga susah hilang kendalanya ya. Iya, tantangan kami kemarin. Tantangan. Jadi bagaimana caranya kemudian menanyakan kepada temannya atau bagaimana caranya supaya kok bisa dapat 85% ini? Itu kita kemarin kita coba membentuk tim volunteer. Untuk call centernya. Jadi ada call center ya. Tim yang khusus dibentuk untuk menelusuri alumni ini. Untuk men-tracking data-data alumni sendiri. Sebelum kita diminta untuk mengisi. Betul. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Ari ini atas kerja kerasnya. Jadi teman-teman memang menurut saya luar biasa ya, karena untuk menghubungi alumni yang sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan ke beberapa negara ya, sekarang sudah banyak alumni kita yang sekolah maupun bekerja mungkin di luar Indonesia, di luar negeri. Jadi perlu effort yang lebih besar lagi. Termasuk tadi ada filmnya ya, Tracer Study yang menurut saya kualitasnya sangat luar biasa. Terima kasih Pak Kepala UPT CDC. Nah, selanjutnya teman-teman semua, jadi kemarin kita menang Best Poster Award ini tentu saja kan poster yang dibuatnya nih. Nah, tentu saja poster ini tidak sembarangan ya membuatnya, karena sebuah poster khususnya untuk bidang akademik itu punya desain ataupun cara-cara khusus. Ini kita ingin dengarkan dari orang yang mendesainnya, yaitu Mas Fauzi. Nah, Mas Fauzi, dari Mas Fauzi sendiri tentu saja yang mendesain ini poster kita, itu apa kriterianya sehingga Mas Fauzi mendesainnya tuh kayak gini gitu? Apa filosofinya ataupun latar belakangnya nih Mas Fauzi? Mungkin juga harus tahu teman-teman semua gimana cara mendesain sebuah poster yang baik dan benar itu. Silakan Mas Fauzi. Terima kasih Pak Rektor. Sebenarnya desain awalnya ini berbeda jauh, sekitar 90% ini total. Gitu. Jadi awalnya kita itu mengambil sebenarnya grafik-grafik dasar di Excel. Tabel buat tabel di Excel, jadi grafik terus dimasukkan ke sini. Tapi pas jadi itu kayaknya kurang menarik. Ada masukan dari Pak Iman. Coba dibuat. Jadi Pak Warek yang ngasih masukan. Banyak poster dari poster dia ya Pak. Nah, kalau sebenarnya poster itu dan kebanyakan grafik dan kebanyakan tulisan. Ada to the point, nilai-nilainya apa yang mau dibagikan. Nah, kan di sini ada tulisan 677-nya besar gitu ya. Terus kemudian 4,4 bulannya itu besar gitu ya, supaya orang lebih fokus ke sana gitu ya, yang ingin disampaikan. Oh gitu. Terus kemudian dari segi warna-warni gimana itu? Kalau warnanya ini memang warnanya dari CDC, ibaratnya CDC itu identik dengan kuning seperti kuning. Ya, seperti itu. Temanya itu kuning. Terus untuk background putihnya itu udah dari background Instagram, jadi biar tema dengan CDC. Oh gitu. Iya. Terus kemudian dari sisi nilai-nilai ini ya, yang ingin ditampilkan itu 677-nya, 4,4, kemudian 5,8% itu ya. Ya, tahun 2021 ya. Nilai yang mau di-highlight, digedein, terus terangannya cukup dikecilin aja. Jadi Oh, luar biasa. Terus apalagi tips yang lain mungkin yang ingin disampaikan? Aplikasi? Aplikasinya kita buatnya pakai Illustrator. Illustrator. Untuk downloadnya ini kita download di Freepik untuk ada. Ya nggak apa-apa. Jadi akun premium, nggak gratisan juga kita. Iya. Ada akun premium dari jadi akun premium dari Humas. Oke. Jadi lumayan bagus ya. Dan itu bisa digunakan untuk mungkin teman-teman semua di Humas ya. Yang lain di fakultas dan juga dari berbagai dosen juga bisa gunakan gitu ya. Oke. Nah, kalau begitu jadi inilah teman-teman yang kita mendapatkan second best poster, tapi poster tanpa presenter juga nggak akan ada artinya. Jadi ini memang luar biasa. Ya. Nah,
Makasih Mas Oji ya. Oke, jadi teman-teman semua, itu tadi kita semua sudah mendengar bagaimana kampus ini terus bertumbuh dan berkembang. Teman-teman, ini adalah pencapaian tim yang besar. Oke, dan ini bisa membuktikan bahwa meskipun kita kampus yang baru saja tumbuh gitu, baru usia 8 tahun, tetapi bisa membuktikan dengan semangat dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh para dosen dan mahasiswa kita. Alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan yang mungkin ini luar biasa menurut saya ya. Dari 259 kampus yang mendapatkan hibah Tracer Study, alhamdulillah kita mendapatkan Second Best Poster Award. Ini suatu pencapaian yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Warek 1, Pak Direktur Kemahasiswaan, Pak Ari Kasmita sebagai Kepala UPT CDC, dan juga Mas Fauji sebagai tim yang mendesain, dan juga bukan hanya mendesain beliau ini, tapi juga tim utama daripada CDC. Juga kepada tim CDC di balik layar yang tidak lelah-lelahnya memberikan banyak dukungan kepada kita ucapkan terima kasih atas nama pimpinan Universitas Teknologi Sumbawa. Saya kira itu saja teman-teman semua pada kesempatan Bincang-Bincang Rektor kali ini. Kita kembali lagi di acara Bincang-Bincang Rektor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah.